Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mewawancarai mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Takyudin dan juga rekan saya yang bernama Salman, dan juga ada Silmi, Aura, Salwa, Lilis, dan juga Nadia. Di sini saya akan mewawancarai teman saya. Halo, saya Sipa Berdarah Batasution, akhiran PM 176 dari jurusan Manajemen Angkatan 25. Kenalkan, nama saya Aryana Dihanullah dari jurusan Pendidikan Biologi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Mutmainah, saya dari jurusan Manajemen dan saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan. Halo, nama saya Dwi Rahmawati dari jurusan Pendidikan Biologi. Oke, jadi menurut kamu apa sih yang membedakan cancel culture ini dengan kritik yang ada di komentar sosial media itu? Bedanya kritik dalam komentar sama cancel culture. Kalau menurut aku, kritik yang ada di dalam komentar itu isinya tuh lebih kayak kita tuh masih masukan atau masih saran. Biar gimana ya, biar jadi lebih baik lah gitu. Jadi kayak ngasih saran gitu, ngasih pendapat, ngasih arahan. Nah, kalau misalnya cancel culture itu lebih ke yang menjatuhkan, kayak menjatuhkan seseorang gitu. Terus juga ngajak orang buat ngejatuhin orang tersebut. Oh iya, jadi ngajak-ngajak bareng buat ngejatuhin orang. Oke. Yang kedua yaitu dari mana biasanya ini mendapatkan informasi mengenai fenomena ini, dan juga bagaimana AA menilai kebenaran berita tersebut sebelum mempercayai. Baik, untuk sumber informasi biasanya saya mendapatkannya dari media sosial seperti Instagram, TikTok, atau media-media sosial yang lainnya. Untuk mengecek menilai kebenarannya, yang pertama saya mengecek dulu apakah sumber tersebut kredibel atau tidak. Yang kedua, membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lainnya, dan waspada terhadap channel-channel atau video-video yang hanya mengkritik tanpa tujuan sendiri. Nah, sejauh mana nih Teteh bisa memahami batasan hukum atau etika dalam menyuarakan pendapat di media sosial? Kan di media sosial tuh kita bisa bebas berpendapat, cuman kan pasti ada batasnya. Kayak di Indonesia kan ada UU ITE-nya. Nah, kalau misalkan udah nyampe ke pencemaran nama baik, kayak mengatakan ke keluarganya, kayaknya itu udah melewati batas. Jadi kayak sewajarnya aja kalau kita berkomentar. Oke, selanjutnya Teh, menurut Teteh, pernahkah Teteh merasa bahwa sebuah aksi cancel culture itu sangat perlu? Menurut saya itu sangat perlu, karena itu untuk bisa menghukum seseorang yang bersalah tersebut. Nah, selanjutnya biasanya nih dalam kasus seperti apa hal itu menurut AA menjadi tindakan yang adil? Yang pertama itu untuk memberikan ruang bagi klarifikasi, yang kedua untuk meminta pertanggungjawaban, dan berdasarkan data yang jelas dan sesuai informasi. Nah, di sisi lain nih, kapan Teteh itu merasa aksi tersebut itu sudah melewati batas dan justru malah merusak tatanan demokrasi digital? Kayak kalau udah melewati batas tuh kayak misalkan karena hanya rumor, terus kayak buktinya belum jelas, terus kayak misalkan si idolnya itu cuma pacaran tapi kayak merasa si idolnya itu ngelakuin kejahatan yang parah banget gitu. Terus ya itu bisa merusak tatanan demokrasi digital, karena tapi itu media sosial itu cuma sebenarnya kayak cuma buat upload foto, kayak berbagi kenangan. Nah, jadi kayak kita sebagai pengguna seharusnya tahu gitu mana yang dikritik, mana yang enggak. Jadi demokrasi digital itu harusnya jadi buat debat yang sehat, bukan yang terlalu parah.